pertama ada komunikasi. Dalam konteks pembelajaran, kemampuan yang baik akan menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Kemampuan berkomunikasi akan menentukan keberhasilan individu dan organisasi. Apabila suatu organisasi diisi orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, tujuan organisasi akan cepat tercapai. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan pemahaman pesan dari satu orang ke orang lain. Agar komunikasi berlangsung efektif, perlu dilakukan secara manusiawi, rendah hati, dan diselingi humor. Pertama, komunikasi efektif dilakukan secara manusiawi. Artinya, komunikasi dilakukan secara wajar atau tidak dibuat-buat. Komunikasi akan berlangsung efektif apabila dilakukan dengan penuh kerendahan hati. Sikap rendah hati akan mengundang banyak simpati dari orang lain dibandingkan dengan watak ingin menang sendiri atau ingin menonjol. Ketiga, humor. Seseorang yang memiliki selera humor yang tinggi biasanya mudah menerima di semua kalangan. Namun, perlu kejelian dalam memilih humor. Humor yang tidak tepat justru akan kontraproduktif. Kompetensi sosial yang harus dimiliki seorang guru yaitu: yang pertama, guru harus memiliki pengetahuan tentang adat istiadat, baik sosial maupun agama. Yang kedua, guru harus memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi. Yang ketiga, guru memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi. Yang keempat, guru harus memiliki pengetahuan tentang estetika. Yang kelima, guru memiliki apresiasi dan kesadaran sosial. Selanjutnya, yang keenam, guru harus memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan. Yang terakhir, yang ketujuh, guru harus memiliki setia terhadap harkat dan martabat manusia. Selain bersama peserta didik, guru juga akan terlibat interaksi dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk kerjasama, membuat program sekolah, menangani kasus peserta didik, dan melakukan rapat. Sebagai pekerja profesional, guru akan berinovasi, menemukan hal baru, atau menemukan tips-tips tertentu dalam pembelajaran. Perlu disadari pula bahwa guru harus berkomunikasi dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Dengan orang tua, guru harus berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan tentang kesulitan belajar anak. Selain itu, guru juga harus aktif untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat merupakan upaya kerjasama dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Guru dapat menjalin hubungan dengan masyarakat untuk meminta pertimbangan dan memperoleh dukungan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Masyarakat dapat dimintai pertimbangan, rekomendasi, dan masukan terkait dengan kebijakan sekolah yang meliputi, yaitu yang pertama, kebijakan dan program pendidikan. Yang kedua, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah atau RAPBS. Dan yang ketiga itu kriteria kinerja satuan pendidikan. Yang keempat, kriteria tenaga kependidikan. Yang kelima, kriteria fasilitas pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, hubungan dengan masyarakat dapat dilakukan secara formal dan informal. Secara formal dapat melalui komite sekolah dan secara informal dapat melalui pergaulan guru dan masyarakat sekitar. B. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi merupakan hasil kreasi dan inovasi manusia yang dapat mempermudah proses kehidupan manusia. Informasi adalah hasil pengolahan data yang dapat memberikan manfaat bagi manusia. Data ialah suatu objek yang belum diolah atau sifatnya masih mentah. Teknologi komunikasi adalah hasil kreasi dan inovasi manusia yang berkaitan dengan proses penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi ialah teknologi yang memanfaatkan komputer untuk mengolah data menjadi informasi dan menyampaikan kepada orang lain agar orang tersebut menjadi paham atau mengerti. Komputer memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia.
kelebihan yaitu 1. Komputer mampu mengirim data dengan kecepatan tinggi. 2. Komputer tidak mengenal lelah meskipun berhari-hari. 3. Komputer tidak mengenal kata bosan. 4. Tingkat kesalahan yang dilakukan komputer sangat kecil. 5. Sangat teliti, misalkan untuk menghitung angka yang sangat besar atau untuk melihat benda yang sangat kecil. Dalam proses pembelajaran, guru dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sebagai media pembelajaran, yaitu yang pertama ada presentasi, yang kedua ada simulasi, ketiga ada core management, keempat ada virtual class, yang kelima ada computer based training atau CBT, yang keenam ada knowledge portal. Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 telah ditetapkan Standar Kompetensi Sosial Seorang Guru. Standar kompetensi sosial seorang guru merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan ini mencakup kompetensi inti yang harus memperhatikan cara sikap maupun cara berkomunikasi seorang guru. Seorang guru juga harus mampu beradaptasi dengan tempat sesuai dengan konteks sosial dan budayanya. Selain itu, guru juga dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan komunitas seprofesinya maupun dengan komunitas profesi lain.